Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini di bulan Ramadan, hari yang ke-20, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tatap muka dalam rangka kajian tahsin di Masjid At-Taubah. Semoga langkah kita dalam menghadiri kajian tahsin ini dimudahkan serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Di siang hari ini tema kita melanjutkan di minggu sebelumnya, yaitu tentang ilmu gharib, bagian turunan dari ilmu gharib. Kemarin sudah kita bahas, ada sifir mustatir dan sifir mustatil. Definisi masing-masing juga sudah kita bahas. Apa itu sifir mustatir, apa itu sifir mustatil, kemudian lafal-lafalnya bertempat di mana saja dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fungsi-fungsinya juga sudah dijelaskan, di mana sekilas untuk sifir mustatil bentuknya adalah lonjong bulat ke atas, dan itu tandanya ketika wasol dibaca pendek, tapi ketika wakof dibaca panjang. Sekarang kita masuk ke perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara sifir mustatil dan mustatir. Jika kita teliti secara detail, maka ada 5 poin yang perlu dibahas. Yang pertama, sifir mustatil dan mustatir dari segi bentuk. Sifir sama-sama artinya bulat. Sifir itu muratifnya dairah. Cuma ada dairah itu yang berbentuk mustatir, bulat utuh. Ada yang bentuknya mustatil, memanjang, elips. Nah, yang mustatir jelas bulat utuh. Kemudian mustatil lonjong ke atas atau elip ke atas. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dari perbedaan fungsi. Perbedaan fungsi untuk sifir mustatil biasanya menempel di satu huruf, dan huruf tersebut adalah paling akhir. Ketika wakof atau berhenti, ketika wakof, maka alif tersebut untuk yang mustatil itu terbaca, tapi ketika wasol alifnya seolah-olah hilang. Berbeda dengan mustatir, baik wakof ataupun wasol sama-sama hilang, jadi logo alif hanya sebagai simbol. Walaupun ini ntar ada pembahasan panjang dalam Al-Quran. Kenapa kok disebut dengan simbol? Dalam Al-Quran disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Artinya tidak kami alpakan satupun huruf dalam Al-Quran. Apa maksud tidak kami alpakan? Artinya nggak mungkin ada huruf dalam Al-Quran yang nggak berfungsi. Bisa jadi itu ada fungsinya, cuma kita yang belum mengetahui isi detail asrar atau rahasia dari ayat tersebut. Atau bisa jadi itu ada rahasianya, cuma kita belum membaca perkataan para ulama atau referensi-referensi dari kitab Taurat. Itu dari segi fungsi. Mustatir mutlak baik wakof maupun wasol seolah-olah dianggap mulghah atau enggak berfungsi. Ini dari segi bacaannya. Apa mustatil? Mustatil ketika wakof terbaca dan ketika wasol hilang, enggak terbaca. Yang ketiga, dari segi perbedaan huruf
kedua tanda baik sifir mustatil maupun mustatir selalu menempel pada suatu huruf yang didiami oleh kedua tanda tersebut tidak selalu sama. Tanda sifir mustatil hanya terletak di atas satu huruf saja, yaitu alif untuk mustatil. Tapi mustatir semua huruf mat bisa ditempati. Ini perbedaan huruf ya. Mustatil bulat lonjong hanya huruf alif, selainnya nggak ada. Tapi mustatir semua huruf mat ada. Semua huruf mat bisa ditempati. Yang keempat, perbedaan jumlah kata. Jumlah kata yang dimaksud adalah kata apa saja yang terdapat tanda sifir mustatil dan mustatir dalam Al-Quran. Sifir mustatir dalam Al-Quran jumlahnya banyak ya. Sifir mustatir yang bulat utuh dalam Al-Quran jumlahnya banyak. Tapi yang mustatil, ini bukan 6 ya, yang benar 7. Sebentar. Nah, untuk sifir mustatil jumlahnya dalam Al-Quran hanya 7 kata. Ingat, 7 kata. Apa itu 7 kata? Ini. Yang pertama, kalimat ana. Semua lafal ana ini diringkas jadi satu. Bukan berarti 7 ayat, bukan. Lafal ana dalam Al-Quran jumlahnya banyak, tapi diringkas jadi satu. In ana illa nadhirum mubin. In ana. Atau di surat juz amma itu, surat Al-Kafirun, wala ana abidum ma abattum. Ini diringkas satu kata. Satu kata yaitu ana. Yang kedua, kalimat lakinna. Lakinna yang di surat Al-Kahfi. Kenapa lakinna? Kok ada tanda alif kemudian dikasih tanda lonjong yang disebut dengan sifir mustatil? Itu ada asalnya. Asalnya adalah lakin ana, kemudian digabung jadi satu menjadi lakinnahu wallahu rabbi jika wasol ya. Jika waqaf lakinna titik, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada ya. Artinya lakinna dibaca panjang jika waqaf dan jika wasal pendek. Kemudian yang ketiga, bagian dari sifir mustatil yang hanya 7 tempat dalam Al-Quran, kata az-zununa wa tadhunnuna billahi dzununa. Ini di surat Al-Ahzab. Yang keempat, ar-rasula wa ata'na ar-rasula. Ntar contohnya ini yang kita praktekkan. Wa ata'na ar-rasula. Nah ini, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula. Udah yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, kalimat as-sabila di surat Al-Ahzab juga. Fa'adalluna as-sabila ketika waqaf. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila ketika waqaf. Tapi ketika wasal ya, ini dibaca pendek. Fa'adalluna as-sabila rabbana ya, pendek ya. Ketika wasal nafasnya lebih misalnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim. Ya misal nafasnya lebih. Ini ketika wasal dibaca pendek. Yang kelima, 5 udah. Yang keenam yaitu di lafal salasila di surat Al-Insan.
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau. Ya. Salasila. Ya. Cuma salasila ini mohon maaf, untuk salasila salah, ini sifirnya adalah sifir mustatir, bukan mustatil. Ya. Tapi sebagian ulama wazadu, ini menurut sebagian ulama, wazadu wajhan tsaniyan fi hadhil kalimah wa huwa hadful alif ats-tsaniyah waslan wa waqfan. Oh, ada dua. Ada ulama yang menyebut salasila ketika waqaf dibaca panjang. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa salasila baik wasol maupun waqaf dibaca dengan membuang alif. Jadi ketika waqaf, inna a'tadna lil kafirina salasil. Nah, itu yang diikuti oleh mayoritas jumhur ulama tajwid. Salasil ya. Hafaz. Jadi sebagian ada yang salasila ketika waqaf. Ya. Cuma yang masyhur atau yang diikuti oleh mayoritas ulama tajwid, salasila alif di sini adalah mustatir bukan mustatil. Jadi untuk nomor 6 ini di cancel. Artinya di cancel itu karena khilaf di antara para ulama. Ya, dan fokus kita adalah yang mustatil, maka nomor 6 kita delete. Oke, nomor 7 kalimat qawariro yang pertama di surat Al-Insan. Mana qawariro yang pertama? Nah, ini wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Qawariro. Nah, yang kedua sifirnya adalah mustatir. Ya. Maka ketika membaca ini dan waqaf di sini, ini menjadi sukun. Jadi kanat qawariro qawarir. Tuh. Atau ketika semuanya diwasolkan, semuanya dibaca pendek. Kanat qawariro min fiddah. Nah, jika berhenti di sini, kanat qawariro satu alif. Ini wasol berarti ini hanya satu harokat. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi ada 3 cara ya untuk waqaf di qawarir. Yang pertama waqaf di akhir ayat, qawariro min fiddatin, cara pertama. Cara yang kedua, jika berhenti di sini ya, berarti ini pendek, ini sukun. Kanat qawariro qawarir. Nah, jika semuanya diwasolkan, semuanya sama-sama dibaca pendek. Kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Tuh. Oke, itu pembahasan perbedaan di jumlah kata. Kemudian yang berikutnya, perbedaan fungsi. Oke. Perbedaan letak dalam suatu kata maksudnya adalah letak tanda sifir itu dalam satu kata, apakah di depan, tengah, atau belakang. Untuk sifir mustatil ya, salah ketik ya, selalu terletak di belakang atau huruf terakhir sebuah kata. Beda dengan sifir mustatir. Mustatir nggak hanya di akhir tiap kata, tapi di tengah-tengah bisa ditulis mustatir ya. Contoh yang di tengah-tengah, bi aidin ya, lihat digedein ya. Nah, biaitin. Mana sifir mustatir? Di atas ya yang kedua. Nah, ini di tengah-tengah. Tapi kalau sifir mustatil selalu di akhir.
Saurikum, ini kan di tengah. La'adbahan, ada alif tambahan, sifir mustadir. Ya, intinya sifir mustadir bisa di tengah, di awal dan di akhir. Tapi kalau mustatil nggak ada kecuali di akhir setiap kata. Baik, kita langsung masuk ke praktek. Cara pembedaannya ini udah kemarin. Oke, sekarang di surat Al-Kahfi. Lakinna, kenapa lakinna di sini kok dibaca pendek? Kenapa nggak dibaca panjang ketika wasol? Karena untuk membedakan antara na di sini dalalah nahnu dengan na ana dalam bahasa Arab. Sama-sama mutakallim. Mutakallim, saya perlu orat-orat sedikit ya. Payan. Oke. Oke. Kata domir mutakallim, domir mutakallim itu dibagi dua, ada ana, ada nahnu. Mutakallim itu apa? Mutakallim itu artinya yang berbicara, diri sendiri. Saya, ya, kami dan saya, artinya yang berbicara. Siapa yang berbicara? Kalau nggak saya, kalau nggak gitu kami. Yang kedua nahnu. Ntar ditanya apa itu domir? Domir kata ganti orang, mutakallim yang berbicara, bukan diajak bicara. Kalau diajak bicara berarti mukhatab, ya. Tapi mutakallim yang berbicara. Kalau nggak saya, kalau nggak begitu kami bersaksi, saya bersaksi, itu mutakallim. Ana dan nahnu. Untuk ana ini ketika ditaruh di belakang, ya, misal kitabun, ini buku, tapi buku saya menjadi kitabi, gitu ya. Ini ya mutakallim. Jadi ketika di akhir isim menjadi ya mutakallim, kitabi, kitab saya. Tapi nahnu ketika ditaruh di akhir menjadi kita buna. Nah, kita buna. Sama juga ana ketika berada di huruf ataf, misalnya huruf ataf contohnya lakin. Nah, ini ketika lakin ditambah ana, lakin ana, harusnya lakinni harusnya. Nah, atau lakin ana, ya. Ini digabung, diidghamkan menjadi lakinna. Nah, ini dikasih tanda lonjong. Tetapi saya, ya, karena ini adalah ikhtisas. Ikhtisas itu artinya hanya sifat kekhususan Allah. Ya, ntar boleh dicek sebelumnya apa? Sebelum ayat ini. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Sebelumnya ayat 37. Ya. Artinya kekhususan Allah. Lakinnahu wallahu, tetapi sayalah Allah. Ya, itu menandakan kekhususan. Jadi makhluk nggak bisa lakinna ana. Nah, itu nggak bisa karena khusus ke Khalik, khusus ke Sang Pencipta. Lagi lakin ana. Beda dengan lakin ditambah nahnu. Nah, ini berubah menjadi lakinna panjang, bukan dikasih lonjong enggak, tapi lakinna mutlak. Ya, mutlak artinya waqaf, wasol tetap dibaca panjang, itu menandakan kami. Tapi kalau lakinna pendek, ya, karena semua lafal ana dalam Al-Quran dibaca pendek, nggak ada ana yang dibaca panjang. Di surat Al-Kafirun, wala ana abidum
ma abadtum. Tapi jangan ana yang pertengahan dari jamak kata sesuatu. Contoh, insun itu artinya manusia. Ketika dijamakkan menjadi anasia. Loh, kok dibaca panjang? Karena anasia itu satu paket, satu kata yang nggak bisa diputus. Jamak dari insun anasia. Nah, maka nggak boleh dibaca anasia. Oh enggak. Karena ana di situ bukan berarti saya, tapi bagian jamak dari lafal insun. Oke, kita langsung praktek di poin kita hanya fokus di lakinnah untuk membedakan antara sifir mustatil dan mustatir. Ini ana, yang satu lakinnah. Intaroni ana'a. Oke, sebelum praktek ada yang perlu didiskusikan? Langsung? Baik, kita langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Berikutnya, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ana di sini pendek, lakinna pendek, ada tanda sifir mustatil. Sepakat untuk ana semua dalam Al-Quran dibaca pendek, lakinna karena asalnya adalah lakin ana. Baik, kita bersama-sama a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan sekali, ntar diikuti bersama-sama. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. 1, 2, 3. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Berikutnya, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dari walaula sampai billah. 1, 2, 3. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Berikutnya intaroni sampai wawalada. 1, 2, 3. Intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Oke, itu untuk yang mustatil. Silakan langsung.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو الله ربي ولا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Oke. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Oke, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي لكن هو Kepanjangan, pendek ya. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Sebentar. Kha ya, dakha. Nah, iddakhalta. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Oke. Kha masih ini. Baik, silakan. A'udzu billahi A'udzu bukan zu wa hadza a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih bisa di ujung lidah dengan ujung gigi atas. A'udzu bukan a'udzu. Zu berarti lidahnya masuk ke dalam tuh. Tapi a'udzu keluar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih kepanjangan. Nah, langsung masuk di hak. Lakinnahu Allah, lakinnahu Allah. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usriku bi Rabbi. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Oke. Walaula izdakharta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Oke, tinggal tak ini tadi kepanjangan kulta masya kulta. Jangan berpikir maksudnya karena banyak merenung ini habis ini dibaca apa ya, akhirnya kepanjangan dikit kulta masih kepanjangan langsung ya kulta masya di situ. Walaula izdakharta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Oke. Intarani Sebentar, roknya kepanjangan. Ya, nun bertemu tak ikhfa. Ya, ikhfa itu remang-remang, jangan idhar mamdud. Apa itu idhar? Idhar artinya jelas tapi dipanjangkan. Contoh min dunillah, itu bukan ikhfa tapi idhar tapi dipanjangkan. Kalau di promosi apa namanya coki-coki itu panjang, bukan itu maksudnya. Ini sama intaroni remang-remang ya, bukan intaroni, itu idhar dipanjangkan, beda. Oke, intaroni ana aqalla min, silahkan. Kepanjangan di ra. Intaroni ana aqalla. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Tanwin bertemu dengan wawu idgham bi gunnah. Intaroni anna, bukan anna, beda arti ntar ya. Ana bukan anna. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Intaroni ana aqalla minka dengung min kamalau wa walada. Intaroni ana, remang-remang ikhfa. Intaroni bukan bukan, tapi ikhfa itu tergantung huruf setelah nun, huruf apa. Jangan dipukul rata ng, itu kurang pas. Ini ikhfa kesannya kalau di, mohon maaf, di kiai-kiai kampung yang penting ng itu kurang pas. Tergantung huruf setelah nun mati atau tanwin berupa apa, itu menyesuaikan untuk ikhfa. Intaroni ana aqall. Kalau qaf sama kaf ng mungkin pas, tapi selain qaf sama kaf itu sesuai dengan huruf setelah nun mati atau tanwin. Intaroni ana. Intaroni ana aqalla minka dengung
dengung ditahan 2 sampai 3 ketukan. In tarani anna aqalla minka mala wa walada. In tarani anna aqalla minka mala wa walada. Oke, agak kepanjangan dikit sebenarnya. Ana kepanjangan, akola kepanjangan. Oke, proses. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Oke. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما تشاء. Masya. Kurang gede? Gede. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Wawu naprenya kelihatan. La quwata, bukan la quwata, ada tasdid. La quwata illa. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا aku hafal. Aqalla. In tarani ana afal Aqalla. aku astagfirullah. Qaf ya. In tarani ana aqulla Aqalla bukan aqul. astagfirullah. Fathah semua. Inna tarani ana In tarani ana aqalla. In tarani ana aqalla. In tarani ana aqall min Aqalla min la berharokat ya. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Oke. Suka diulang-ulang. Sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengung binun. Lakinnahu wallahu. Dengung di nun ya. Ini ditekan 2 sampai 3. Lakinnahu Allah. Lakinnahu wallahu rabbi wa la Rabbi satu alif. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Oke, silahkan. A'udzu billahi masih A'udzu billahi belum, kurang maju dikit lidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahad. Panjang, bi rabbi ahada. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula isdakhal, Bukan walaula isdakhalta jannah. Sebentar, untuk zal jangan qalqalah. Makhrajnya udah betul, tapi jangan dipantulan, bukan dakhal, enggak, itu yang kurang pas. Walaula dakhalta dakhalta. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Illa panjang. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Oke. In tarani ana aqalla minka malan Walada. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Oke, sebentar. Untuk huruf-huruf itu punya sifat-sifat tertentu ya. Ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Nah, a itu jika dibaca fathah atau kasroh atau dhammah itu tetap dibaca tarkik. Angkol bukan okol itu berarti tafkhim tuh. Beda dengan ra, katsira itu kan tafkhim menurut Hafiz. Ntar Ibnu Katsir atau ini katsira. Ntar masuk ke qiraatnya. Coba kalau hamzah dibaca fathah tuh tetap tarkik. Kayak alallah bukan alallah, enggak gitu. Jadi Minal ya aqalla bukan aqalla. Min qarani ana aqalla minka malan wa walada. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Oke. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata
quwwata illa billah. Sama ini masya'a, bukan o. Masya Allah, Allah, bukan Masya Allah, itu yang kurang pas. Masya Allahu, Allahu, minallahi, bukan mino itu kurang pas. Minallahi, sya'allahu, sama. Alif selamanya mati kalau hamzah berbunyi, itu aja. Nah, ini hamzah bertemu dengan lam, ini tetap dibaca tarkik. Tarkiknya kelihatan, bukan tafkhim, bukan sya'allah, itu kurang pas. Sya'allahu, sya'allahu. Nah, gitu. Tarkik kayak minallahi, bukan mino tuh nggak ada. Minallahi. Nah, gitu. Baik. Sama napasnya Qulta walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Oke. Taroni ana aqalla minka malau wa walada. Baik, terima kasih. Sifat huruf subhanallah ya. Jadi sampai per huruf aja sifatnya beda-beda dan harus dipraktekkan. Maka pantas kalau definisi tajwid itu i'ta'ul huruf haqqahu wa mustahaqqahu. Apa itu haqqahu, apa itu mustahaqqahu? Hak-hak huruf itu apa? Hak-hak huruf yaitu sifat yang nggak bisa terlepas dari huruf itu sendiri. Contoh, hamas, jahar, nah, itu kan nggak bisa terlepas. Beda dengan mustahaqqahu. Mustahaqqahu apa? Mustahaqqahu sifat karena bertemu dengan huruf lain. Contoh, non mati bertemu ya mempunyai sifat tersendiri. Yang jika terpisah, hukum itu nggak ada. Maka haqqahu bisa dimasukkan sifat dzatiyah, dan mustahaqqahu adalah sifat aridah namanya. Ini belum pernah ya? Belum pernah. Oke, berarti saya orat-orat ini. Kirain udah pernah nih. Don't save. Iya. Jadi, definisi tajwid kan i'ta'ul huruf atau memberikan huruf haqqahu, hak-hak huruf, wa mustahaqqahu, begini ya, mustahaqqahu, yaitu memberikan huruf hak-haknya dan mustahaknya. Apa itu hak huruf, apa itu mustahak huruf? Hak huruf, hakul huruf. Ini yang disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang nggak bisa terlepas dari huruf tersebut. Contoh, jahar, hamas. Salah satu sifat sin misalnya, sin itu harus hamas. As, bukan as. As, nah itu masuk hak huruf, harus diberikan. Kemudian ada mustahak huruf, mustahakul huruf. Apa contoh mustahakul huruf? Seperti nun mati bertemu dengan ya, ini idgham bi gunnah. Jika bertemu dengan ya, jika bertemu dengan bukan ya, nah huruf hukumnya beda, itu mustahak huruf. Atau ra, jika berharokat fathah atau dhammah, ini dibaca tafkhim. Tapi jika berharokat kasrah, dibaca tarkik. Nah, ini bagian dari mustahakul huruf.
Maka definisi tajwid i'ta'ul huruf haqqahu wa mustahaqqahu. Mustahaq huruf termasuk sifat aridah namanya, atau sifat yang datang baru. Nah, ini. Kirain udah pernah ini? Belum ya? Belum. Oke. Nah, ntar direkam, boleh difoto. I'ta'ul huruf haqqahu wa mustahaqqahu. Hak huruf adalah sifat dzatiyah, mustahak huruf adalah sifat aridah. Baik, kembali ke kita 5 menit lagi ya. Masih di praktikum. Praktikum. Nah, ini contoh dari sifir mustatil. Nah, sifir yang mustadir biar bisa membedakan yang sering ya, mungkin sebagian dari kita salah membaca. Ada di surat Kahfi. Surat Kahfi kan sering dibaca. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min duni. Ini dibaca pendek. Yang nggak tahu dibaca panjang. Lan nad'u, nah, fatal ntar artinya. Lan nad'u min, ini dibaca pendek. Bagian dari ya, sifir yang bulat, ini bukan bulat lonjong tapi bulat utuh. Kemudian contoh lagi, bagian masih sifir mustadir. Walakil liyabluwa ba'dakum. Nah, ini ketika dibaca panjang artinya berubah ntar. Ya. Artinya walau yasha'ullahu lan tasara minhum, walakin, tetapi Allah liyabluwa, supaya menguji. Nah, dipanjangin beda ya. Kalau dipanjangin bisa berubah menjadi syirik, berarti ada lagi yang menguji selain Allah. Fatal. Iya. Walakin liyabluwa ba'dakum. Saya nggak tahu ini yang Quran Madinah ya. Nggak, boleh ntar dicocokin di Quran Kemenak. Surat Muhammad juz 26 ayat 4. Boleh dicek ya. Kalau di Quran Madinah itu ada alif gini, terus ada sifir mustadir. Ini aja mungkin yang menjadi apa istilahnya perhatian. Ada beberapa contoh tuh, lan nad'uwa, terus litat luwa, apalagi ya contohnya. Kalau Liar dua agama ya. ada Ustaz gitu kan? Ya? Kalau Quran yang Indonesia Kementerian Agama ada tanda gitu juga sama. Ada. Dengan Madinah. Ada. Di Mushaf Madinah. Enggak, bukan mushafnya yang Kemenak saya nggak tahu. Ntar dicek. Surat Muhammad ayat 4. di Quran. Ada. Juz 26. Yang bagus aja. Masih nggak banyak, nggak kelihatan saya. Surat Muhammad juz 26. Muhammad setelah Surat ya, yang surat Muhammad itu surat yang ke-47 ya. Surat yang ke-47 suratnya. Ya, 47. Juznya ayat 4. Walakin liyabluwa ba'dakum, boleh dicek ada tanda sifir mustadir apa enggak? Ada alifnya atau alifnya dibuang? Kilian ada. Ada? Bulat. Ada tanda bulat? Ba'dakum. Hah? Luwa ba'dakum ada. Bulat begini? Diapit bukan itu. Liyabluwa. Ini Kemenak. Hah? Liyabluwa? Iya. Ah. Dia luwa. Itu Quran Kemenak. Ini yang Kemenak. Kan kita bisa milih Kemenak apa Madinah. Nah, Ini kan bisa dipilih. Cetakannya coba. yang cetakan ini ketemu nggak Pak jelas? Ketemu. Belum. Juz 26 Terus 36 enggak? surat yang ke-47 Ayat 47. Ayat Surat 47 aja. 47. Suratnya 47 langsung set. Ya, udah ya Pak. 47. Ayat surat ayat 4. Ayat 4. Dia berdua. Nih, atasnya. Ada alifnya. Lihat. Nah, lihat. Ada. Oh iya. Ada tanda bulatan begini. Ada. Oh, berarti hampir sama dengan mushaf Madinah sekarang. Nih. Lihat luar benar sama.
Bulat utuh kan? Iya. Oh iya. Bulat utuh. Oke, berarti intinya habis Munas yang terakhir ada ya dulu pernah dikritik kok Kemenak nggak mengikuti standar Rasam Utsmani gitu kan. Akhirnya melalui beberapa Munas sampai ke 16 Munas nggak salah. Di LPMK memutuskan jadi Lajnah Mushaf Indonesia standar mengikuti Rasam Utsmani, cuma untuk syakal dan dobet itu kewenangan Indonesia sendiri. Ini ada, jadi mungkin ada revisi ya. Iya, udah direvisi. Contoh yang berbeda apa? Ya, contoh yang berbeda antara mushaf Kemenak yang sekarang dengan Saudi, fa'imma. Nah, ini fa'imma nggak ada hamzah di bawah, nggak ada. Langsung harokat kasroh. Itu masih disepakati oleh ulama Nggak internasional. masalah itu Ya? Nggak masalah kalau itu. Nggak masalah. Nah, tapi kalau tulisan ini Rasam Utsmani nggak bisa diganggu gugat. Tulisannya seperti itu. Iya, ini nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada hamzah. Bawah. Oke, karena hamzah itu apa istilahnya temuan atau penemuan dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi supaya orang nggak terkelabuhi. Oh, ini maksudnya alif apa? Akhirnya dikasih tanda oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebagai hamzah. Karena hamzah itu pasti hidup. Nah, pasti hidup dan juga bisa sukun a. Nah, tapi kalau alif selamanya mati, nggak ada alif berharokat. Di Indonesia untuk syakal dikondisikan dengan situasi masyarakat di Indonesia. Seperti penulisan non kecil di bawah alif itu sebenarnya menurut aturan apa istilahnya internasional nggak diperbolehkan, tapi untuk memudahkan karena nggak merubah Rasam Utsmani itu oke. Oh, maksudnya itu jadi hidup gitu ya maksudnya ada. Itu perbedaan. Baik, cukup mungkin sampai situ. Ya, istilahnya lan nad'wa berliar buah. Semua yang sifir mustadir itu dibaca pendek. Insyaallah sampai sini sifir mustadir dan mustatil sudah selesai. Ntar kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang ismam. Setelah Syawal kayaknya Ismam, dan mungkin khilaf-khilafnya di antara para ulama sekaligus yang diikuti oleh Imam Hafiz. Biar apa istilahnya ya, agak melebar sedikit ya. Kalau kemarin kan Ismam la ta'manna selesai, nasta'in selesai udah, itu Ismam. Tapi khilaf-khilafnya ntar seperti apa? Insyaallah bulan Syawal. Minggu besok tuh masih ya. Katanya banyak yang mudik. Kalau saya nggak mudik. Terus aja. Sama Terserah ntar disepakati mau lanjut atau enggak. Minggu besok izin. Suratnya dulu dong. Surat izin. Baik, hadanallahu iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.